Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ini hari Minggu, hari di mana kita penuh dengan sukacita karena kita boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga. Kita mengikuti ibadah online hari ini, puji nama Tuhan. Tidak ada hal apapun dapat menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus dan lambang bahwa tubuh dan darah Yesus sudah dicurahkan atas setiap kita untuk menebus segala dosa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami memperoleh kehidupan ya Bapa yang penuh dengan kelimpahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Bapa kami bersama-sama dengan keluarga. Kami boleh bergandengan tangan, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Engkau. Biarlah hadirat Tuhan turun di tempat di mana kami boleh beribadah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Oh Tuhan, sungguh besar Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari sekali lagi tinggikan Tuhan, kan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Oh, dalam roh dan kebenaran seluruhnya. Oh Tuhan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan Kau Tuhan, indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dalam ku menyembah. Oh, dalam roh
Kami muliakan Kau Tuhan, kami agungkan, oh selamanya. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Biar setiap kami meninggikan Kau Tuhan, oh Jesus, oh ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari buka tanganmu Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari tinggikan Tuhan. Biar Dia hadir di tengah-tengah di mana Engkau berada saat ini. Amin. Lebih dalam Tuhan, dalam roh dan sekali lagi tinggikan Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan. Terus buka hatimu, oh Tuhan, mari lawat setiap kami Tuhan. Kami yang rindu menyembah Engkau Tuhan, dan lebih dalam kami menyembah-Mu. Oh, dalam roh, dalam roh, dalam roh dan sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Oh dalam roh ku tinggikan Kau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Oh dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan sekali lagi katakan di dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Kami percaya ketika kami meninggikan Engkau Tuhan, Engkau Allah yang turun tangan atas setiap kami, memulihkan Tuhan, menyembuhkan, mendatangkan mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau ya Tuhan Yesus, yang telah memberi kemenangan bagi setiap kami. Mari kita yang siap bersorak-sorai, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita merayakan kemenangan karena Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa kita. Mari yang menerima kemenangan demi kemenangan dari Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia yang selamatkan jiwa kita. Oh, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Hey, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari sama-sama katakan para papa. Bersorak-sorai, muliakan
tepuk tangan, muliakan namanya. Dia yang selamatkan jiwa kita. Sama-sama katakan satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Allah sumber perlindungan kami Tuhan, pengharapan kami. Haleluya. Mari sama-sama. Para papa. Mari yang di rumah katakan para papa. Sekali lagi lebih keras. Hey. Para papa. Sorakan haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharap. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, oh Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa. Sekali lagi sama-sama. Para papa. Mari beri sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ada kemenangan, ada sorak-sorai di tempat ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, amin, amin. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya
kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur, terima kasih. Hari ini Tuhan terlalu baik buat kami. Kalau Tuhan masih senantiasa memberikan kesehatan buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami semua, kami mengucap syukur, terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tuhan buat gerejamu Tuhan, buat jemaatmu ya Tuhan, yang ada dalam rumah Tuhan, kesehatan mereka Tuhan yang memberkati. Mereka yang hari-hari ini mengalami kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan, Kau yang membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Biarlah segala karya tangannya selalu memberikan hasil, memberkati dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mereka yang mengalami kekhawatiran Tuhan berikan penghiburan, Tuhan pulihkan keberadaan setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Niko Tuhan. Engkau memberkati keempat wakilnya. Biarlah senantiasa hikmat marifat yang datang daripada-Mu tercurah atas setiap hamba-hamba-Mu. Berkati gembala rayon kami Pak James, berkati gembala cabang kami Pak Edi Benyamin, berkati semua staf penggembalaan yang ada dalam GBI Blok M. Biarlah kami senantiasa bersatu hati, bergerak bersama-sama Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi amanat-Mu Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan mempercayai kami untuk kami masih beribadah pada hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami
melakukan perjamuan kudus juga Tuhan, biarlah kasih anugerah-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Indonesia, berkati pemimpin bangsa ini Pak Presiden Tuhan, berkati semua staf-staf yang ada dalam kepresidenan. Tuhan berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu Tuhan, kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, sehingga setiap keputusan demi keputusan atas bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Berkati setiap dokter-dokter juga Tuhan, perawat-perawat yang merawat Tuhan, setiap saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit hari ini. Berkati mereka, jagai mereka, lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu selalu sama Tuhan, dulu sekarang. Tuhan terima kasih, mujizat-Mu boleh terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap virus yang ada atas bangsa ini kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan pergi dari Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Ora pastakan harapan Tuhan, Kau yang memberkati Indonesia Tuhan, berkati secara berlimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Pakai gereja-Mu Tuhan untuk menggenapi rancangan-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biar hari ini kita semua boleh dikuatkan, kita semua boleh mengalami kemenangan. Karena bersama-sama dengan Tuhan ada pengharapan, ada perkenanan Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya, Jesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memerintah Tuhan, yang bertindak. Kau beri kemenangan bagi setiap kami. Oh haleluya Jesus. Amin. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Mari sama-sama sekali lagi angkat pujian. Oh bersamamu, bersamamu Bapa, mari kita semua bergandengan tangan. Bapak Ibu bersama anak-anak, Kau yang berada di rumah, mari bergandengan tangan. Angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Oh Jesus, bersama dengan Tuhan kami lewati semuanya. Engkau yang bertindak, yang bertindak. Kau beri pertolongan, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom. Tak terasa kita sudah masuk bulan Mei dan selama 2 bulan ini kita gak bisa berkumpul bersama-sama karena kondisi keadaan yang memaksa kita harus
online. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap melindungi, memelihara saudara-saudara. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk di Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tapi ia berkata kepada mereka, "Jangan sebutkan aku Naomi. Sebutlah aku Marah, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Naomi pada waktu itu adalah akibat dari kurang lebih 10 tahun sebelumnya. Apa yang terjadi dengan keluarga mereka? Suami Naomi adalah Elimelech. Pada waktu itu mereka kurang lebih 10 tahun sebelumnya, mereka mengalami suatu keadaan yang krisis di dalam ekonomi bangsa pada waktu itu. Mereka sedang menghadapi kelaparan. Nah, saudara-saudara, memang kalau kita lihat dalam Alkitab, ada beberapa kali di Alkitab mencatat ada beberapa bahaya kelaparan, krisis kelaparan. Yang pertama dialami oleh Abraham, yang kedua dialami oleh Ishak. Yang ketiga juga yang tercatat adalah dialami oleh keluarga Yakub. Yang keempat, ini yang dialami oleh keluarga Elimelech. Tapi saudara-saudara, dari mereka semua, ternyata keluarga Elimelech di dalam menghadapi krisis kelaparan ini, keluarga ini gagal. Keluarga ini gagal sehingga Naomi berkata pada waktu kembali lagi ke Betlehem, "Jangan panggil aku Naomi." Karena Naomi sebenarnya artinya yang menyenangkan, sukacita. Tetapi dia minta dipanggil Marah. Karena apa? Ternyata dia katakan, "Pada waktu aku pergi meninggalkan Betlehem dengan tangan yang penuh, tetapi pada waktu aku kembali saat ini, tangan kosong." Saudara-saudara, ini merupakan satu cermin kegagalan dari Elimelech dalam menghadapi krisis. Hari-hari ini kita sedang menghadapi krisis karena COVID-19 yang mengakibatkan juga krisis ekonomi. Kalau di Indonesia kita sudah lihat laporan bahwa COVID-19 ini telah menginfeksi kurang lebih sampai saat ini 13.000 orang, dan yang meninggal kurang lebih antara 1000-an begitu. Saudara-saudara, juga ekonomi terdampak karena adanya banyak dari perusahaan-perusahaan yang harus mau nggak mau kerja dari rumah, kemudian mal-mal tutup. Ini mempengaruhi ekonomi. Krisis sudah mulai dirasakan di mana-mana. Tapi bagaimana kita menyikapi keadaan ini sebagai orang-orang percaya?
Saudara-saudara, jangan sampai kita menyikapi keadaan yang krisis ini dengan jalan yang salah, seperti yang dilakukan oleh Elimelek, keluarga suaminya Naomi. Saudara-saudara, apa kesalahan yang dilakukan oleh Elimelek? Ini yang bisa menjadi satu pelajaran buat kita, supaya jangan terulang dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita mari belajar di dalam menghadapi krisis ini supaya kita bisa melewati krisis ini dengan baik. Elimelek pada waktu itu adalah, menurut perkiraan saya, bukan orang yang miskin. Karena dia berani meninggalkan Bethlehem dan pergi ke kota, ke negara yang asing buat dia. Hidup sebagai orang asing kalau dia tidak punya modal, tidak mungkin. Jadi menurut perkiraan saya, Elimelek lagi itu cukup berada. Tetapi pada waktu krisis ekonomi, krisis pangan pada waktu itu, kelaparan, langkah yang diambil oleh Elimelek salah. Kalau kita melihat dalam keadaan waktu Ishak mengalami kelaparan, Ishak berusaha pergi ke Mesir, tapi Tuhan mencegah. Apakah pada waktu Elimelek mau pergi ke Moab, Tuhan tidak mencegah? Saya kira itu dalam satu pergumulan di dalam kehidupan Elimelek pada waktu itu. Pergi enggak. Tetapi satu hal yang Elimelek ambil keputusan, dia berangkat tinggalkan Bethlehem. Dia tinggalkan orang-orang Israel dan dia pergi ke tanah Moab. Nah, di Moab dia mulai berusaha bangkit, mulai berusaha, tentunya sebagai orang pendatang dia akan berusaha dengan cara modal yang dia bawa dengan berbagai macam cara. Dia mau membangun kehidupannya lagi di Moab. Tapi yang ditemuinya adalah kegagalan. Nah, saudara, yang pertama kita akan belajar apa kesalahan dari Elimelek. Yang pertama, kalau kita melihat, saudara-saudara, nama Elimelek itu artinya Allah adalah raja. Jadi sejognya lah seharusnya Elimelek mengerti bahwa Allah yang dia miliki, Allah pada waktu itu, Allah orang Israel, adalah raja di dalam kehidupannya. Tapi sangat sayang sekali Elimelek lupa bahwa Allah adalah raja yang akan memelihara kehidupan. Saudara-saudara, kita harus belajar hari-hari ini, biarlah Yesus, Allah kita jadikan raja yang memerintah kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Biarlah setiap hari kita katakan, kerajaanmu datanglah, seperti yang diajarkan oleh Yesus di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia yang akan memelihara kehidupan kita, saudara-saudara. Matius 11 ayat yang 28 jelas sekali menjanjikan kepada kita, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Inilah janji dari Tuhan Yesus kepada kita sebagai Raja di atas segala raja. Raja damai itu pada waktu kita mengalami kesulitan, datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Serahkan semuanya.
Nah, saudara-saudara, hal yang kedua yang saya dapatkan, kesalahan Elimelek. Dia hidup di daerah Bethlehem. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Itu menggambarkan perlindungan atau pemeliharaan Allah. Sangat sayang sekali bahwa Elimelek justru di dalam saat-saat yang sulit, dia keluar dari Bethlehem. Dia keluar dari perlindungan Allah. Saudara-saudara, kita seharusnya dalam keadaan yang sulit ini tidak boleh keluar dari perlindungan Allah, dari pemeliharaan Allah. Karena Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5 jelas sekali mengatakan, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa dia adalah pokok anggur dan kita harus tinggal diam di dalam dia dan dia di dalam aku. Karena dalam ayat yang kelima diperingatkan, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, karena itu makin hari kita makin tinggal tetap di dalam dia, makin erat, makin intim dengan Tuhan. Biarkan dia tinggal dalam kehidupan kita dan kita melekat kepada dia. Maka pemeliharaan Allah itu akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan keluar dari pemeliharaan Allah, mencari hal-hal yang lain, mencari bagaimana aku akan survive. Nah, saudara-saudara, kita akan gagal. Tetapi biarlah kita boleh tetap senantiasa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hal yang ketiga, saudara-saudara, kemana Elimelek dan keluarganya pergi? Ternyata Elimelek pergi ke Moab. Moab itu adalah daerah, sebenarnya itu keturunan dari Lut. Nah, saudara-saudara, kita tahu kisah Lut, bahwa istrinya pada waktu itu menjadi tiang garam karena tidak taat akan perintah Tuhan. Akhirnya terjadilah Lot bersama cuma 2 anaknya di dalam pengasingan dan di situ terjadi skandal. Nah, saudara-saudara, Moab ini adalah keturunan keturunan dari Lot yang demikian ini, saudara-saudara. Nah, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, pada waktu itu mereka berusaha numpang jalan dari jalannya Moab. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak memberikan jalan itu. Mereka mengatakan, "Gak usah, jangan." Ya. Dan bahkan mereka memerangi orang-orang Israel melalui Balak pada waktu itu. Balak rajanya Moab saat itu berusaha untuk mengutuki bangsa Israel. Dia memanggil Bileam, seorang yang terkenal sebagai nabi pada waktu itu. Balak berusaha menghancurkan Israel. Karena itu kalau kita lihat dalam Alkitab, kita akan temukan di dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-3. Seorang Amon atau seorang Moab, janganlah mereka masuk jamaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan melarang orang Israel untuk memasukkan orang Moab
Artinya apa? Tuhan melarang orang Israel bergaul dengan orang Moab. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Justru Elimelekh milih daerah Moab yang Tuhan sudah larang. Nah, ini merupakan satu pelajaran buat kita, saudara-saudara. Mari kita hanya taat kepada firman Tuhan. Taat, jangan melihat, di sana yang bisa memelihara aku, di sana aku bisa mendapat keuntungan. Elimelekh lihat, di Moab tidak ada kelaparan, aku bisa memelihara anak istriku dengan baik. Kita harus taat akan kebenaran firman Tuhan. Apapun juga dunia yang tawarkan buat kita, mari kita berjaga-jaga. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus berbeda dengan dunia ini, dengan taat akan Allah. Kita mengerti kebenaran itu. Nah, saudara-saudara, hal yang berikutnya sebagaimana saya katakan tadi, bahwa Elimelekh sebenarnya bukan orang miskin, tapi dia mempunyai harta cukup kaya. Nah, saudara-saudara, di sini saya melihat ada sesuatu yang mengganggu Elimelekh terhadap kebenaran firman Tuhan. Dia mengandalkan harta yang dia miliki untuk bisa diputarkan, untuk bisa memelihara keluarganya, tapi justru bukan di Betlehem. Saudara-saudara, Alkitab jelas sekali kalau kita baca dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dan yang ke-7 sana katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada waktu kita mengandalkan harta yang kita miliki, pada waktu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, firman Tuhan mengatakan terkutuklah. Tapi pada waktu kita mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, di sini dikatakan diberkatilah. Saudara-saudara, pada waktu Abraham pertama-tama menerima janji Allah, Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa aku akan berkati engkau, dan melalui engkau bangsa-bangsa juga akan diberkati. Artinya apa ini, saudara-saudara? Pada waktu kita diberkati oleh Tuhan, kita harus bisa memberkati orang lain juga. Dalam kondisi krisis, seharusnya lah Elimelekh melihat juga orang-orang Israel yang pada waktu itu juga banyak mengalami kesulitan. Banyak di antara mereka yang terdiri dari pekerja-pekerja yang mungkin untuk makan susah. Seharusnya melalui keberadaan Elimelekh bisa memberikan bantuan kepada orang-orang sekelilingnya. Hari-hari ini Tuhan juga mengingatkan kepada kita supaya kita yang diberkati oleh Tuhan. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Siapa yang hari-hari ini tidak mengalami kekurangan? Dicukupkan. Mari kita mau menjadi berkat buat orang lain. Firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Pada waktu kita memperhatikan orang-orang sekeliling kita, pada waktu kita memperhatikan orang-orang yang mengalami kesulitan,
Tuhan akan melihat apa yang kita perbuat. Bahkan ada firman Tuhan yang mengatakan, dengan ukuran yang engkau pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan juga kepadamu. Luar biasa Tuhan mengajarkan kepada kita hari-hari ini bagaimana kita harus bertindak, saudara-saudara. Ya. Naomi kembali. Puji nama Tuhan bahwa Naomi akhirnya meskipun dia mengalami kepahitan, Alkitab mencatat saudara-saudara bahwa akhirnya Naomi itu mengalami musibah di mana Elimelech meninggal, anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal. Nah, saudara-saudara, akhirnya Naomi mengambil satu kesempatan, keputusan untuk kembali ke Bethlehem karena dia dengar bahwa kelaparan sudah tidak ada lagi di Bethlehem. Dia kembali. Ini menggambarkan sebuah pertobatan, saudara-saudara. Dan akhirnya Naomi kembali ke Bethlehem. Dan satu hal yang luar biasa, pada waktu dia katakan datang ke Bethlehem, orang-orang menyebut Naomi, tapi dia minta disebut Mara. Tapi selang beberapa waktu yang berikutnya, saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa Naomi ketemu dengan seorang penebus, yaitu Boas. Dan singkat cerita, saudara-saudara, akhirnya kehidupan Naomi dipulihkan karena dia mau kembali. Ini gambaran sebuah pertobatan. Saudara-saudara, akhirnya dalam kehidupan Naomi, kalau saudara-saudara lihat di sana, Naomi itu akhirnya melalui Ruth, dan Ruth menjadi istri Boas. Dari keturunan Ruth ini lahir Obed, kemudian Isai kemudian melahirkan Daud. Dan juru selamat dunia dikatakan adalah keturunan Daud ini. Nah, saudara-saudara, karena itu apabila keadaan saudara hari-hari ini ada dalam jauh dari Tuhan, datang bertobat kepada Tuhan Yesus. Dia kata, mari datang kepadaku, bertobat, karena dia adalah menyelamat kita. Jadi saudara-saudara bisa dapat saya berikan kesimpulan dalam menghadapi krisis hari-hari ini. Yang pertama, jadikan dia raja. Yang kedua, jangan tinggalkan Tuhan, tetap melekat. Yang ketiga, jangan mengikuti dunia ini. Dan yang keempat, jangan andalkan manusia. Pemulihan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Mari saya ajak saudara-saudara semuanya introspeksi diri saudara-saudara hari ini. Mungkin ada ketakutan, ada keraguan-raguan, dan pikiran saudara sudah menjauh dari Tuhan. Mungkin mulai memikirkan, siapa yang bisa nolong aku, siapa yang bisa. Tetapi bertobat hari ini. Datang hanya kepada Tuhan. Dia yang akan melakukan pemulihan ke atas kehidupan saudara-saudara. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita betapa besar kasih Yesus kepada kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela mengorbankan hidupnya agar supaya ada pemulihan di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara, sebentar kita akan masuk di dalam
perjamuan kudus. Kita akan persiapkan diri kita akan persiapkan roti dan anggur supaya kita boleh masuk dalam perjamuan kudus, mengingat-ingat betapa besar kasih Yesus kepada kita. Jangan tinggalkan Dia, tetap hidup melekat di dalam Dia. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita nyanyikan sebuah lagu, Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita siapkan roti dan anggur bersama-sama. Perjamuan kudus diperuntukkan buat orang-orang percaya untuk mengingat bagaimana kebaikan Yesus kepada kita. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus, menyelamatkan kita. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga yang ambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Jangan ada yang berdiam diri. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengampunan dosa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bahkan untuk pemulihan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami boleh lewatin krisis-krisis ini karena ada Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama bahwa ibadah untuk minggu besok kita masih dengan secara online. Dan kita berdoa agar pandemi dari COVID-19 ini cepat berlalu dari bangsa kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di gereja, kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Kemudian dari Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan baik persepuluhan, persembahan umum atau kolektan, diakonia dan juga misi, Bapak Ibu bisa mengirimkan ke rekening yang ada di layar tersebut.